Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up, channel yang membahas tentang keselamatan di jalan raya. Kali ini kita akan membahas tentang blind spot. Apa itu blind spot dan apa bahayanya buat kita dan kendaraan kita? Sama-sama kita akan pelajari di video ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Oke, ayo kita mulai dengan sebuah skenario yang mungkin Smart Driver sendiri pernah mengalami. Saat sedang mengemudikan mobil atau mengendarai sepeda motor di sebuah jalan dan kita akan berpindah jalur, kita sudah melakukan cek spion, ketika kita sen kanan dan kita bergerak, tiba-tiba ada klakson dari samping kendaraan kita. Kok tiba-tiba ada kendaraan lain, kok tiba-tiba ada motor, atau kok tiba-tiba ada mobil? Pernah mengalami hal ini? Kenapa mobil atau motor tadi bisa tiba-tiba muncul? Itu karena mereka ada di dalam blind spot kita. Apa itu blind spot? Blind spot adalah seperti makna atau arti harfiahnya dikatakan titik buta. Artinya adalah area yang tidak terlihat oleh pengemudi, walaupun sudah menggunakan kaca spion. Karena keterbatasan dari sudut pandang kaca spion kita, akhirnya akan menciptakan sebuah area yang tidak terlihat. Ketika kita melihat ke depan, kemudian kita cek spion, kita tidak melihat bahwa ada kendaraan di samping kiri atau kanan kita. Nah, ini tentunya perlu disiasati karena ketika kita berpindah jalur, bisa saja ada kendaraan lain di area titik buta atau di area blind spot dari kendaraan kita. Tentunya cara kita menyetel kaca spion itu akan sangat berpengaruh seberapa besar area pandang kita dengan menggunakan kaca spion tersebut. Harus selalu diingat bahwa kaca spion bukanlah untuk melihat bodi kendaraan kita. Tetap perlu ada bagian dari bodi kendaraan yang bisa tetap terlihat dari kaca spion, tapi bagian terluasnya adalah ke sisi samping dan belakang dari kendaraan kita. Objek atau kendaraan lain yang ada di area blind spot kendaraan Smart Drivers itu tidak akan bisa terlihat meskipun Smart Drivers sudah melihat ke kaca spion. Karena tentunya kaca spion kita memiliki sudut yang terbatas. Nah, keterbatasan sudut ini akhirnya menciptakan daerah yang sama sekali tidak terlihat kecuali kita menengok atau menoleh. Jadi, bagaimana cara kita mensiasati area blind spot ini ketika kita sedang berjalan atau ketika kita sedang mengemudi atau berkendara sepeda motor? Ketika kita akan berpindah jalur, biasakan selain melirik ke kaca spion, kita menoleh sejenak. Tidak perlu lama-lama, cukup 1 detik untuk memastikan bahwa daerah blind spot kita itu sudah kosong atau tidak ada kendaraan lain atau apapun yang membahayakan kendaraan kita. Itu tadi kalau kita bicara kita sedang bergerak maju. Sebenarnya blind spot sendiri tidak hanya di samping kiri dan kanan. Daerah lain yang juga adalah blind spot kendaraan kita adalah tentunya di area belakang. Area belakang yang posisinya misalnya lebih rendah. Katakanlah misalnya di belakang kendaraan kita ada sebuah meja atau batu pada saat kita mundur. Nah, ketika kita mundur ini, daerah ini menjadi tidak terlihat. Mungkin saat ini sudah bisa terbantu oleh kamera mundur atau sensor parkir. Nah, bagaimana mensiasatinya seperti itu? Yang pertama, ketika akan parkir, pastikan dulu Smart Driver sudah melihat bahwa area parkir yang akan Smart Driver masuki itu benar-benar clear, kosong, dan tidak ada benda-benda yang mungkin bisa membahayakan kendaraan Smart Driver. Atau bisa jadi bukan benda, bisa jadi itu anak-anak yang sedang bermain, itu lebih berbahaya lagi. Kalau tidak yakin, turun. Itu cara memastikan blind spot. Nah, itu cara mensiasati daerah blind spot dari kendaraan kita. Perlu juga kita ingat bahwa kendaraan lain juga memiliki blind spot, apalagi kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Kendaraan-kendaraan besar seperti bis dan truk ini memiliki area blind spot yang bahkan jauh lebih besar lagi. Itu makanya sering kita lihat bus dan truk memiliki kaca spion tidak hanya sepasang, tapi mungkin bisa lebih, bisa 3, 4, tidak hanya melihat ke samping, bahkan juga ke sisi depan bagian bawah dari mobil-mobil besar ini. Kaca-kaca spion tambahan ini digunakan untuk bisa mengurangi area blind spot atau area yang tidak terlihat oleh pengemudi, sehingga risiko kecelakaan buat mereka juga semakin rendah. Lalu bagaimana kita mensiasati ketika kita ada di dekat sebuah kendaraan besar?
ya kita harus memberikan isyarat. Apakah kalau malam hari kita bisa menggunakan isyarat lampu atau kita menggunakan klakson. Tentunya dengan kita menekan klakson sekali atau 2 kali, kita akan bisa memberitahukan. Jadi klakson ini kalau diibaratkan kita berbicara adalah hati-hati, ada saya di sini. Jadi ketika kita akan mendahului kendaraan besar, kita jangan lupa untuk selain memberikan lampu sen kanan, tentunya juga kita memberikan isyarat klakson untuk memberitahu pengemudi bis atau truk tadi bahwa ada kita di samping kendaraan mereka. Terutama untuk pengendara sepeda motor. Gunakan klakson ketika ada di samping kendaraan besar. Kita harus mengenali area-area itu, walaupun mungkin kita tidak pernah membawa atau mengemudikan kendaraan besar. Nah, ada satu lagi khususnya untuk pengendara motor, ketika macet, ada cara untuk mengetahui apakah Anda terlihat atau tidak oleh pengemudi kendaraan besar. Lihat aja ke kaca spionnya, kalau kita bisa melihat wajah dari si pengemudi, artinya dia bisa melihat kita. Tapi tetap kita gunakan isyarat klakson untuk memberitahu pengemudi bahwa kita ada di dekat kendaraannya. Selain blind spot yang disebabkan oleh keterbatasan kendaraan kita, ada juga blind spot karena kondisi di sekitar jalan raya. Misalnya, jalan yang menikung. Biasanya di pegunungan, ketika menikung, sudut pandang akan terbatas. Artinya bisa jadi ada kendaraan lain di area yang tidak bisa kita lihat tadi. Jalan menikung atau jalan yang menurun, biasanya di pegunungan. Atau juga kalau di perkotaan, jalan itu terhalang oleh tembok atau ada kendaraan besar yang parkir. Nah, mungkin smart drivers pernah mengetahui ada misalnya kecelakaan yang disebabkan sepeda motor yang tiba-tiba keluar dari gang dan tertabrak oleh kendaraan yang ada di jalan raya. Nah, ini dari sisi si sepeda motor tentunya kalau kita keluar ke arah jalan raya, kita harus perhatikan dulu, berhenti dulu, lihat, pastikan aman baru bergerak. Kalau kita ada di sisi mobil bagaimana? Kita tidak bisa memastikan orang yang keluar dari gang akan bersikap aman. Tentu di sini kita kembali ke sikap defensif, yaitu kita melihat ada potensi bahaya di sana. Oh, di depan ada gang, berarti saya harus siap melakukan pengereman atau siap mengurangi kecepatan kalau ada kendaraan yang keluar dari gang tadi, kalau ada orang yang keluar dari gang. Nah, seperti itu. Makanya kita juga misalnya melakukan tindakan dengan mengurangi kecepatan, bersiap. Nah, di situ sikap defensif kita diperlukan untuk mengantisipasi bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya blind spot yang diakibatkan kondisi jalan. Selain itu, kita juga bisa melakukan memberikan isyarat klakson. Cukup sekali atau 2 kali, paling tidak kita bisa memberitahukan pengguna jalan lain bahwa ada kita di sana. Walaupun kita tidak terlihat, orang sudah menyadari adanya bunyi klakson, oh berarti ada mobil. Dengan membunyikan klakson, kita sudah memberitahukan keberadaan kita di jalan itu, dan orang juga akan menjadi lebih waspada. Jadi, blind spot adalah potensi bahaya yang ada dan tersembunyi di jalan raya. Sebagai pengemudi atau pengendara yang defensif, kita harus selalu memperhatikan adanya potensi-potensi bahaya tersembunyi yang bisa muncul karena situasi di jalan yang kita lewati. Selalu ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait keselamatan di jalan raya. Semoga jalan raya menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.